Kemudian diputuskan bulan Juli saya berangkat dari Solo itu, saya matur ibu saya, aku mau pindah asrama, bilang begitu. Jadi nggak matur kalau mau masuk biara, Bu, saya mau pindah asrama. Jadi nyuwun perlengkapan masuk asrama itu spray apa yang macam-macam itu dalam nyuwun ke ibu supaya ini. Padahal saya itu masuk biara, Pak. Kemudian tanggal 20 Juli saya berangkat sampai sini tanggal 21 Juli. Masuknya kan dulu dari rumah sakit ya. Jadi sampai di sini itu kapel itu kan buka, lampunya kan terang sekali ya. Pada sembahyang di situ saya terkejut sekali memang. Itu kapel itu sungguh punya nilai tersendiri dalam hidup rohani saya. Karena saya melihat itu terang, terus itu kan ada tabernakel. Begitu lewat dari sana itu kan dulu kan nggak belok gini Pak, pintunya itu pintu terus jalan langsung. Jadi jalan itu langsung lihat tabernakel dan suster sembahyang pagi itu. Nah di situ saya nggak bisa mengungkapkan dengan kalimat ya, tapi bahwa itu sampai sekarang masih membekas dalam hidup saya. Kemudian saya masuk postulan. Masuk postulan dulu kan pakaiannya masih seperti ini, hanya tidak pakai kap. Kalau postulan seragamnya juga seperti ini, tapi tidak pakai kap saja tuh. Selajernya bulat. Kalau dulu yang profes kan selajernya segi 4. Nah, masuk postulan, kemudian angkatan di atas saya itu Suster Ana, almarhum Suster Emma, Suster Teresita yang sekarang sedang gerah itu, terus Suster Ignacia, ada Suster Alicia yang sudah sedo. Nah, kebetulan angkatan di atas saya itu kan seumuran. Jadi ngomong tuh ya gampang meskipun saya masuk sendiri. Ya, tidak asing cerita-cerita begitu, itu yang memang juga mendukung ya, akhirnya menjadi cepat kerasannya karena ya bicara itu satu nada lah begitu. Nah, kemudian tahun novis itu saya kleding itu tanggal 10 Juli tahun 70. Kemudian waktu bulan Juli sesudah kleding beberapa waktu itu kan ada foto, dulu fotonya kan masih hitam putih. Saya coba kirimkan ke rumah begitu, katanya ibu saya pingsan. Kok ngaku sih bilang begitu. Nah, saya novis, ibu saya gerah. Nama di Braya waktu itu saya diizinkan pulang, tapi suster sudah pesan, duitmu mesti kok simpen neng kantong gitu. Kok nek kowe ra pareng balik iso nekat duwe uang transport gitu para suster itu. Saya begitu datang ke rumah sakit ketemu ibu, suami ibu tuh nggak ngomong ngendika banyak, hanya ngendika gini, oh kowe iki sih dadi wong tau duasu tau, bilang gitu. Terus dalam matur, kami kan keluarganya canda ya Pak ya soalnya. Dong bisa bonggong saya bilang gitu. Dan juga Bu saya bilang gitu. Udah jalan waktu kemudian saya memang boleh profesi sementara tahun Juli 9 Juli 1972 itu profesi sementara. Ibu luluh? Ibu belum luluh itu, tapi pokoknya. Terus kapan beliau luluh akhirnya? Beliau luluh itu setelah saya profesi kekal. Gimana ekspresi ibu ketika dia luluh? Begini kan ibu ngendika gini, pokoknya masih ada yang bagaimana gitu ya. Tapi saya kan sudah kekal. Saya matur, apa aku dimulai kok Bu? Saya bilang gitu. Yojo, bilang gitu. Wes kudu wes mantep. Ngaten itu yang ibu ngendika itu. Dan memang ternyata ibu itu saya tidak diizinkan masuk itu bukan karena benci atau apa atau karena tidak Islam, itu tidak, tapi karena memang mencintai saya dan masa sepuhnya itu mau ikut saya. Nah itu yang memang untuk ibu berat ya, anak wedok siji lah boleh dikatakan, yang itu saudara-saudara saya lagi ya satu itu ada, tapi kan derek bule karena bule enggak kagungan putra gitu. Nah kemudian saya pertimbangan saya juga kenapa saya nekat Pak, itu salah satu pertimbangan yang mungkin untuk saya serius ya.
meskipun itu sesuatu yang profan tapi serius menurut saya, bahwa kalau saya masuk biara, saya yakin ibu, bapak, keluarga-keluarga dalam keadaan sulit, dalam keadaan baik, terawat dengan baik. Kok bisa seperti itu, Suster? Itu saya dari dulu saya sudah punya motivasi itu. Jadi karena saya yakin, karena bapak ibu tuh kan senangnya menolong orang. Kami ini darahnya darah menolong orang, Pak, soalnya orang meninggal, orang sakit, orang susah itu darah kami. Kami bukan orang kaya ya, pokoknya hanya ya sekarang kerja untuk makan hari inilah, katakan begitu. Tapi darah itu memang mengalir sampai sekarang. Jadi saya juga tidak tahu waktu itu. Kemudian saya punya dasar juga kok gini ya Pak. Padahal masih anak kecil kan, kalau dipikir segala sesuatu itu kan pakai korban. Tidak mungkin tidak pakai korban. Ibu tidak marengke, saya nekat. Salah satu harus jadi korban kan? Apakah ibu saya, apakah saya? Itu saya punya pikiran waktu itu. Terus akhirnya kan saya yang jadi korban. Ibu kan keluarga itu benar-benar terawat dengan baik. Nah, dari sakit sampai bertahun-tahun kakak saya itu dirawat dengan penuh kasih sayang itu dari kakak ipar saya itu sampai sekarang kakak saya udah meninggal. Itu saya pikir begitu. Nah terus junior kan Pak, junior saya 72. Nah tahun 73 itu saya waktu novice itu sudah, karena sekolah kan belum lanjut, karena saya putus toh dari Bright Mulia itu, lanjutkan di sinilah di SPK di rumah sakit ini dulu ada. Kebetulan direkturnya Dr. Sudarsono itu beliau Katolik dan stafnya Suster Christophora almarhum, suster kami sendiri. Nah saya bisa loncat kelas, jadi bukan masuk dari kelas 1 tapi saya langsung kelas 2. Memang waktu itu Dr. Sudarsono udah nih lebih baik langsung masuk kelas 2 karena mungkin nilai-nilai waktu di Bayat itu. Suster. Iya. Suster tidak pernah menyebut peran ayah dalam panggilan. Apakah ya. Ayah sudah meninggal? Ayah saya ada, beliau itu Pentakosta Pak. Dan ayah saya itu pendiam, tidak pernah ngendiko apa-apa. Prinsipnya bapak itu begini, nek karepmu kuwi apik, becik, aku ngijinke bilang gitu. Jadi memang di sini ibu saya lebih dominan ya dalam keluarga itu. Lebih dominan, tapi ibu saya itu begitu hormat dengan bapak saya. Itu yang saya, kan ada yang dominan tapi ngatur begitu. Enggak, ibu saya tidak Pak. Kalau bapak itu sopan sekali, saya belum pernah menyaksikan kedua orang tua saya itu berantem yang bernilai, itu belum pernah. Jadi ya biasalah kalau seling surup, nanti kalau ibu cocok gitu bapak itu, mbok yo wis toti begitu. Ibu saya namanya kan Murti. Mbok yo wis toti kowe iki mandek. Itu aja. Jadi namanya ibu tuh ngrundeli bapak juga enggak pernah. Bapak ngrundeli ibu juga enggak pernah. Itu yang saya mungkin itu juga membekali hidup saya di masa sekarang sampai sekarang ya. Karena pengaruh kan Pak itu keluarga itu ya, saya pikir begitu. Nah, ini Suster, tantangan terbesar dalam hidup Suster seperti apa? Tantangan terbesar dalam hidup saya itu yang pernah dialami. Yang pernah saya alami pergumulan pribadi ya kalau saya bilang ya, karena saya orangnya ya kalau di luar-luar maaf saja ya Pak ya. Saya bukan sombong tapi kan boleh yang mengaku diri, menyadari keberadaan diri itu. Saya sekolah di Malang, nilai saya bagus, tapi saya harus tarik karena saya sakit. Waktu itu sudah kira-kira mau ngaku ki saiki ujian, aku bilang gitu. Kok malah dibawa mulai, saya bilang. Ya junior Pak, bisa bayangin ya emosi saya bagaimana, tapi waktu itu saya tidak terlalu susah, tapi karena hanya saya mikir ngaku ki sinau ngoyo kaya ngene kok gitu. Terus arep tak mau ki apik, pinter, nek sikilmu bosok piye. Nah, itu yang ya saya udah aja, saya legowo kok protes dalam hati juga enggak. Terus saya juga enggak tahu tuh Pak. Kan kalau sekarang kan wah gitu ya. Saya enggak sama sekali. Atas saya orang muda dan maaf ya termasuk orang yang lancar lah belajar itu tapi saya enggak protes, enggak apa. Kemudian saya sampai berobat ke Romo Lukman almarhum tuh
mendiang Monsinyur Harsono kan gawanane pola kirono gitu. Nah, Suster Kirada rupanya tanya apakah pola itu sakitnya karena stres, karena studi gitu. Terus Romo ngendika enggak, bilang gitu. Bukan. Saya juga izinnya cerita ya. Katanya saya itu diguna-guna Pak. Ya, saya kebetulan saya sama Suster Kestopra di derek. Nek Suster Pura nganter saya toh Suwan Romo itu tuh dari kaki saya kan bengkak Pak waktu itu, sampai sekarang juga masih suka bengkak. Itu keluar semut gitu loh ceritanya tuh, sampai dokter Andu kan nanti kok semutmu neng dibilang gitu. Nah katanya saya itu diguna-guna, ditanya siapa gitu, saya bilang ya memang ada pasien waktu itu, tapi saya bilang kan saya suster, saya bilang gitu. Nah akhirnya singkat cerita saya putus sekolah, kemudian saya belok ke administrasi di kantor keuangan rumah sakit. Itu suster betul-betul mengalami pengorbanan ya? Ya betul, itu saya beda sekali kan Pak. Saya di kesehatan zaman dulu dididiknya oleh para suster Belanda itu kerja harus persis, kerja tidak mikirin pasien itu punya duit atau enggak. Apalagi dokter Sudarsono itu meskipun biayai kita, tapi tidak pernah mikirin biaya pasien, pokoknya tolong dulu. Di kantor pembayaran kan nagih, berantem, itu kan stres tersendiri itu. Tapi ya saya jalani saja ya, saya hanya Tuhan mungkin ya nggak tahu lah, saya pokoknya hanya bilang nggak tahu saja begitu. Umur berapa suster sudah mengalami apa itu? Mulai pergumulan? Ya, kaki. Udah 25 tahun ya kalau nggak salah. Jadi karena 25 tahun yang lalu atau pada umur 25? Pada umur 25-26 itu Pak. Oh, masih sangat muda? Masih sangat muda, baru profesi. Saya profesi tahun 72. Saya masuk ke Malang, ke Suster RKZ Malang itu 73, 75. Nah itu kan ya sekitar 25-26 lah. Terus bagaimana suster mengolah pengalaman istimewa ini untuk sekarang kalau melihat kembali? Nah sekarang ini Pak, saya mengingat kembali sejarah panggilan saya, bagaimana perkembangan hidup rohani saya. Itu saya melihat bahwa akhirnya campur tangan Tuhan ya, bukan saya punya kemampuan. Terus terang saya tidak, itu di luar kemampuan saya. Saya itu tidak kok, oh ini saya usaha, tidak. Karena saya pikir ya, kalau kalau waktu sudah aku belum lebu ya, aku mikir derek Gusti sing disalib kok. Saya ngene untuk salib kok aku bingung-bingung. Itu yang saya suka, saya menertawakan diri saya sendiri. Itu saya betul itu. Ngapain saya gitu? Wong dhisik wae kowe ora ngerti apa-apa. Saiki wis ngerti kok malah macem-macem gitu loh. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu ya, itu kok rahmat Allah sendiri Pak. Kok saya atase wong enom, duwe otak lah katakan di situ. Kok orang aku pengen sekolahan itu enggak. Saya punya prinsip begini. Saya tidak mau apa-apa bagaimana kongregasi. Dulu kan pada rame-rame masuk pegawai negeri begitu di sini tuh. Saya juga tidak, ya pokoknya begitu saja. Terus saya dipindah ke Sragen. 78 saya profesi kekal. Nah saya tidak tahu ini Pak ya, kalau saya tidak bisa menceritakan, tetapi itu saya alami. Hal yang sangat rohani ya, saya nggak bisa membahasakan. Waktu mau profesi kekal itu saya mengalami desolasi yang mendalam sekali. Saya kalau ingat sekarang masih nangis. Tapi sebabnya apa saya tidak tahu. Saya sedih sekali dan nggak tahu ya, pergumulan hidup rohani yang pertama kali sungguh berat itu menjelang profesi kekal itu. Apakah di alam bawah sadar saya karena saya mau mengucapkan profesi kekal ya, saya tidak tahu. Tapi kan pikiran saya waktu itu saya belum sampai ke situ ya, mengolah diri saya. Kenapa? Tapi sampai sekarang saya ingat. Nah, saya yang bersyukurnya bahwa saya sejak pagi itu punya bapak rohani. Itu jadi dulu waktu di rumah mendiam Romo Patmo Seputro itu. Kemudian di sini Pastor Benteng Tua UFM, Bapak pasti kenal itu. Nah itu jadi ada yang menemani begitu ya, ada yang mendukung atau ada juga yang mengingatkan kalau saya nggak benar. Itu memang saya tidak tahu, sampai sekarang saya
punya Bapak Rohani, Pater Martin itu. Jadi dulu waktu Bapak Rohani saya, Pater Vicente Kunprati itu ya, Sedo itu saya waktu saya sempat kosong ya, nggak ada Bapak Rohani gitu. Tapi saya pikir Pater Martin ini saya berusaha untuk bisa, dan memang kayaknya mungkin saya dibimbing oleh FM ya cocoknya. Saya juga tidak tahu, itu tadi saya juga bilang sama Pater Martin sampai 50 ya akhirnya, iya ini akibatnya FM yang bimbing, saya bilang itu tadi. Beliau tertawa. Jadi itu memang Pak, itu yang mulai pergumulan yang untuk saya serius ya menjelang profesi kekal itu. Sampai saya itu monyong lah, Suster Ana itu yang angkatan di atas saya itu, kebetulan kami kan akrab begitu ya. Wah ini soal profesi saya ini monyong, bilang begitu. Ben murah ngerti kok, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu sudah sembarangan itu, saya ingat itu, mungkin Suster Ananya sudah nggak ingat itu ya, tetapi saya cukup membekas itu. Itu yang pergumulan pertama.